Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Adik-adik, pernahkah kalian sudah berusaha keras melakukan sesuatu, tetapi hasilnya belum langsung terlihat? Misalnya, kalian sudah rajin membantu orang tua di rumah, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, atau sudah berbuat baik kepada teman, namun belum mendapat pujian, ucapan terima kasih, atau hasil yang kita inginkan. Menurut kalian, apakah usaha dan kebaikan itu akan sia-sia? Tentu tidak, karena ada yang selalu melihat dan menilai setiap usaha kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 148, yang dimana menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Allah akan memberikan balasan di dunia dan juga balasan yang lebih baik di akhirat bagi orang-orang yang beriman, sabar, dan terus berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Ali Imran ayat 148. Adik-adik, pada bagian pertama ayat ini Allah berfirman, Fa'atahumullah, yang artinya, maka Allah memberi mereka. Kalimat ini mengajarkan bahwa semua kebaikan yang kita miliki sekarang sebenarnya berasal dari Allah. Misalnya kesehatan, keluarga, ilmu, kesempatan belajar, dan berbagai nikmat lainnya adalah pemberian dari Allah. Namun, apakah karena Allah yang memberi semuanya, lalu kita hanya diam dan menunggu saja? Jawabannya tentu tidak. Karena Allah mengajarkan kepada manusia untuk tetap berusaha. Usaha adalah bukti kesungguhan kita. Setelah berusaha, barulah kita bertawakal kepada Allah. Contohnya dapat kita lihat pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun, di depan mereka ada laut, dan di belakang ada pasukan musuh. Allah sebenarnya mampu langsung membelah laut tanpa perantara apapun. Namun, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya terlebih dahulu. Setelah Nabi Musa melaksanakan perintah itu, Allah membelah laut dan menyelamatkan mereka. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa tugas manusia adalah berusaha semampunya, sedangkan hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Selanjutnya Allah berfirman, Thawabad dunya, yang artinya pahala atau balasan di dunia. Mengapa Allah memberi balasan di dunia? Karena Allah itu menghargai usaha, kesabaran, dan kebaikan hambanya. Balasan atau pahala di dunia tidak selalu berupa uang atau kekayaan. Banyak bentuk pahala di dunia yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hati menjadi tenang. Orang yang dekat dengan Allah biasanya hatinya lebih tenang walaupun lagi punya masalah. Dimudahkan urusan. Ketika kita sering membantu orang lain, suatu saat kita kesulitan, tiba-tiba ada saja orang yang membantu kita. Nah, itulah salah satu bentuk kemudahan dari Allah. Selain itu, kita juga akan dipercaya oleh orang lain. Orang yang jujur biasanya diberi tanggung jawab, dipercaya teman, bahkan lebih dihargai dalam pertemanan. Selanjutnya, mendapatkan hubungan keluarga yang baik. Anak yang berbakti kepada orang tua sering didoakan dan doa itu bisa jadi sebab hidupnya lebih berkah dan lancar. Ada juga mendapat kesempatan berbuat baik. Diberi kesempatan belajar, bertemu orang baik, atau mendapatkan jalan menuju kebaikan, itu juga termasuk pahala di dunia. Kemudian Allah berfirman, wa husna thawabil akhirah, yang artinya dan pahala yang baik di akhirat. Kalau di dunia masih ada capek, sedih, sakit, dan berbagai masalah, maka di akhirat tidak ada semua itu. Karena itulah Allah menyebut balasan akhirat dengan husna, yang berarti kebaikan yang sangat sempurna.
Balasan akhirat yang Allah janjikan itu berupa dosa-dosa diampuni, mendapatkan rahmat Allah, dijauhkan dari siksa neraka, mendapatkan kebahagiaan abadi, dan masuk ke dalam surga. Nah, adik-adik, kalau balasan akhirat itu begitu besar, apakah berarti kita hanya fokus mencari akhirat dan melupakan dunia? Tentu tidak ya adik-adik, karena Islam mengajarkan kita untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Mencari pahala akhirat justru dilakukan melalui aktivitas kita di dunia, misalnya dengan sholat, berpuasa, bersedekah, membantu orang lain, belajar dengan sungguh-sungguh, dan berbakti kepada orang tua. Namun, dalam mencari pahala akhirat, kita juga tidak boleh melupakan kebutuhan hidup di dunia. Contohnya, kita memiliki harta, kita dianjurkan untuk bersedekah. Tetapi bukan berarti semua harta kita berikan kepada orang lain sampai kita lupa kepada diri sendiri sehingga tidak bisa makan, tidak memiliki pakaian, atau tidak bisa membayar biaya pendidikan. Kita tetap harus memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan baik. Karena itu, seorang muslim yang baik bukanlah orang yang hanya mengejar dunia atau hanya memikirkan akhirat saja. Seorang muslim harus mampu menyeimbangkan keduanya. Ia bekerja, belajar, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan dunia, tetapi semua itu dilakukan dengan niat yang baik agar menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi, kita mencari kebahagiaan akhirat, jangan sampai melupakan dunia. Dan kita juga menjalani kehidupan dunia, jangan sampai melupakan akhirat. Inilah ajaran Islam yang seimbang. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 pada pembelajaran yang kemarin. Yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dengan begitu, kita bisa meraih kebaikan di dunia sekaligus mendapat balasan yang lebih baik di akhirat. Pada bagian terakhir ayat ini Allah berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin," yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa itu muhsinin? Muhsinin adalah orang yang selalu berusaha, bersungguh-sungguh, dan ikhlas. Misalnya menghormati orang tua, membantu teman, jujur, disiplin, menjaga kebersihan, dan menghormati guru. Ketika seseorang terbiasa berbuat baik, ia tidak hanya disukai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari Quran Surah Ali Imran ayat 148 mengajarkan bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan usaha orang-orang yang beriman. Kebaikan akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat nanti. Balasan di dunia bisa berupa ketenangan hati, kemudahan hidup, kepercayaan, dan keberkahan. Adapun balasan di akhirat jauh lebih sempurna dan kekal. Dan orang-orang yang terus berbuat baik akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, janganlah mudah menyerah ketika hasil belum terlihat. Teruslah berusaha, tetap sabar, dan selalu berbuat baik karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan kita tutup pembelajaran kali ini dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.